Selamat datang di channel edukasi jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Teman-teman, pada hari ini kita akan belajar praktikum mengenai asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Sebelumnya, saya perkenalkan diri, Niwayan Armini, dosen jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar, yang akan memandu kegiatan praktikum kali ini. Teman-teman tentunya masih ingat dengan kebutuhan pada anak, yaitu kebutuhan ASIH, kebutuhan asuh, kebutuhan asah. Salah satu kebutuhan asuh adalah mendeteksi dini kelainan-kelainan yang dialami oleh anak. Jadi, kita di sini akan melakukan pemeriksaan fisik dan tentunya teman-teman masih ingat tentang pemeriksaan fisik bayi yang baru lahir. Sekarang kita akan belajar pemeriksaan fisik secara lengkap ketika bayi berusia 6 jam. Mari kita simak videonya bersama. Persiapan alat untuk pemeriksaan fisik diantaranya pengukur tinggi badan bayi atau panjang badan bayi, kuvet yang berisi termometer, alkohol swab, alat pelindung diri berupa celemek, tutup kepala, masker, dan sarung tangan, bengkok, stetoskop, timer, Medline, hand sanitizer, timbangan bayi, perlak, dan lampu. Tidak lupa kita menyiapkan tempat sampah umum dan tempat sampah infeksius. Setelah alat-alat lengkap, kita melakukan persiapan lingkungan. Pastikan lingkungan yang kita pakai untuk pemeriksaan fisik hangat, nyaman, terang, dan tenang. Berikutnya kita melakukan persiapan keluarga atau pasien, di mana bidan menjelaskan tujuan dan manfaat tindakan pemeriksaan fisik. Setelah keluarga dan pasien setuju, kita melakukan persiapan diri. Pertama-tama bidan mencuci tangan. Berikutnya bidan memakai alat pelindung diri terdiri dari tutup kepala, masker, celemek, dan sarung tangan. Selanjutnya bidan melakukan pemeriksaan keadaan umum bayi dan tanda vital. Keadaan umum bayi dilihat warna kulit, gerak bayi, serta keadaan umum, bagaimana kesadarannya. Kemudian tanda vital, kita mengukur suhu tubuh bayi, mengukur respirasi dan nadi bayi. Berikutnya kita membuka seluruh pakaian bayi untuk melakukan pengukuran antropometri. Pertama-tama kita menimbang berat badan bayi. Pastikan timbangan dalam posisi 0 atau dalam keadaan baik. Menaruh bayi di timbangan dengan safety, melihat angka yang keluar di timbangan dan menentukan berat badan bayi. Kemudian angkat bayi dari timbangan. Dilanjutkan dengan mengukur panjang badan bayi. Pastikan kepala menyentuh ujung atas dari pengukur panjang bayi dan pastikan tumit menapak pada alat pengukur yang paling bawah. Kemudian bidan menentukan panjang badan bayi dengan melihat skala yang ditunjukkan pada panjang badan bayi. Dalam tindakan ini, pastikan suhu tubuh bayi tetap hangat. Selanjutnya kita melakukan pengukuran lingkar kepala, dilanjutkan dengan pengukuran lingkar dada. Ketika mengukur lingkar kepala, satuan sentimeter menghadap ke dalam untuk menghindari penilaian secara subjektif. Pastikan Medline atau kain pengukur mengukur bagian terbelakang dari kepala, dari atas kedua alis, kemudian sampai kepada oksipitus paling belakang. Kemudian tentukan ukuran yang ditunjuk oleh pita ukur atau Medline. Berikutnya melakukan pengukuran lingkar dada. Masukkan pita ukur ke bagian belakang bayi dengan hati-hati. Kemudian letakkan pita ukur melingkar melewati puting susu. Kemudian lihat skala atau angka yang ditunjukkan oleh pita ukur.
Berikutnya kita akan mulai pemeriksaan head to toe, mulai dari kepala sampai ujung kaki, disertai dengan pemeriksaan refleks. Bayi bagian dari dada ke bawah ditutupi dengan selimut untuk menghindari kehilangan panas. Kita mulai dari pemeriksaan kepala. Di bagian kepala kita melihat kondisi dari sutura, apakah ada molase atau tidak. Kemudian ubun-ubun, baik ubun-ubun besar, ubun-ubun kecil, apakah menonjol, cekung maupun datar. Kemudian kita melihat apakah ada benjolan, apakah ada perdarahan di situ yang berisi cairan atau darah. Kemudian kita lihat kondisi rambut atau kebersihan pada kepala bayi. Kemudian kita melihat hubungan letak mata dan telinga. Berikutnya kita memeriksa mata. Bagaimana sklera bayi, apakah putih atau berwarna kuning atau merah? Apakah ada tanda-tanda infeksi di situ? Kemudian kita melihat konjungtiva. Kemudian kita cek kelainan yang ada di mata. Berikutnya kita memeriksa refleks glabella dengan menyentuhkan ujung jari di antara kedua alis. Kalau bayi berkedip, artinya refleks glabellanya positif. Berikutnya kita memeriksa hidung bayi dan mulut. Kita lihat lubang hidung bayi, kemudian bibir dan langit-langit. Apakah ada kelainan di situ? Berikutnya kita memeriksa routing refleks dengan menyentuhkan jari kelingking pada sudut bibir. Ketika bayi menoleh mengikuti sentuhan jari tersebut, maka refleks routing positif. Kemudian kita cek swallowing reflex. Sebelumnya tangan dialasi dulu dengan kasa atau has yang bersih. Kemudian kita masukkan ke dalam mulut bayi. Kita melihat apakah ada gerakan menghisap atau sucking reflex. Kalau ada, berarti sucking refleksnya positif. Kemudian kita lihat gerakan leher bayi. Apakah ada kegiatan menelan? Kalau ada, berarti swallowing refleksnya positif. Berikutnya kita ngecek telinga bayi, apakah ada kelainan di situ? Apakah ada cairan? Kedua telinga dicek. Kemudian kita memeriksa leher, apakah ada benjolan, bengkak, pelebaran vena jugularis. Dilanjutkan dengan memeriksa tonic neck reflex dengan cara mengangkat bayi, genggam tangannya, sekaligus kita mengecek grasp refleksnya, refleks menggenggam, mengangkat bayi. Apakah ada tahanan pada kepala? Kalau ada, artinya tonic neck reflex positif. Berikutnya kita melihat dada bayi. Kita lihat kembang kempisnya dada, apakah simetris, apakah ada kelainan di dada. Berikutnya kita periksa bahu, lengan dan tangan, apakah ada kelainan di situ. Kita cek jari-jari tangan, warna kukunya. Goreskan jari tangan pada telapak tangan bayi. Apabila ada gerakan menggenggam, artinya grasp refleksnya positif. Kemudian kita cek bagian perut atau abdomen bayi, simetris atau tidak. Kemudian cek dengan stetoskop, periksa bunyi peristaltik usus bayi. Kalau ada terdengar suara di perut bayi, artinya peristaltik ususnya positif. Berikutnya kita cek tali pusat.
Apakah ada tanda-tanda perdarahan? Bagaimana ikatan atau umbilical clamp-nya? Apakah ada tanda-tanda infeksi? Berikutnya kita cek refleks Monro dengan mukul tempat tidur. Ketika bayi terkejut, berarti refleks Monro-nya positif. Selanjutnya kita melakukan periksa genitalia dan anus pada bayi. Ya, untuk bayi perempuan, lihat labia majoranya apakah sudah menutup labia minora. Untuk bayi laki-laki, periksa testisnya apakah sudah turun atau belum. Kemudian cek anus bayi apakah berlubang atau tidak. Selanjutnya, memeriksa bagian kaki, periksa jumlah jari-jari kaki, warna kuku, kehangatan. Berikutnya kita memeriksa stepping refleks dengan cara mengangkat bayi pada bagian ketiak, mengangkat secara vertikal, apakah ada berjalan atau tidak. Ketika bayi ada gerakan berjalan, artinya stepping refleksnya positif. Berikutnya memeriksa punggung bayi. Punggung bayi diperiksa, apakah ada kelainan di situ, bagaimana tulang belakangnya, apakah ada benjolan atau ada kelainan kongenital. Kemudian kita berikan goresan lembut pada punggung. Ketika bayi meliuk sesuai dengan arah goresan, artinya galan refleksnya positif. Berikutnya, bayi dipakaikan baju kembali dengan lengkap. Kemudian dipakaikan selimut. Menyerahkan bayi kembali kepada ibu bayi. Dan ibu bidan menjelaskan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. Berikutnya, bidan merapikan alat-alat yang telah dipakai dan merapikan APD yang telah dipakai. Pemeriksaan fisik selesai dilakukan, pastikan pasien mendapatkan KIE mengenai cara menjaga agar suhu bayi tetap normal, memberikan ASI minimal setiap 2 jam sekali. Teman-teman, demikianlah tadi praktik pemeriksaan fisik kepada bayi usia 6 jam. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.